Ini nggak salah nih baca berita ini, masa polisi nembak polisi di rumah polisi. Nah sekarang nih istrinya polisi nih kena masalah ikut juga. Itu gimana dah ininya? Itu yang tembak-tembakan Kadif Propam itu Iya. Itu gimana dah? Katanya ini juga dia tuh ngerekayasa kasus ya. Kasusnya juga nggak tahu tuh kenapa. Tapi kok bisa berani gitu ya? Iya, usah ini kan polisi sama polisi ya. Ini kan kan sama lu kan ini ya masyarakat ya. Itu nanti gimana ceritanya ya? Iya, polisi aja dibunuh, apalagi kita ya. Lu mahasiswa kan ya? Nah, Iya, 2019 tuh temen gue dimati-matiin tuh. Ada yang digebukin, ada yang ditembak, ada yang ditabrakin. Wah, segala kekerasan lah tuh dilakuin sama polisi. Nah, kalau ini kan lagi diproses nih, udah ada tersangkanya. Yang waktu itu ketemu gak siapa yang nabrakin, siapa yang mukulin? Enggak. Oh. Nggak ketahuan. Ketahuan? Enggak. Makanya itu ini enak banget nih. Giliran kita aja dipukulin, dibunuh, melayang gitu aja, nggak ketahuan siapa yang ngebunuh. Lah iya ya, maksudnya ini apa gara-gara korbannya polisi ya makanya diusut. Sedangkan kalau misalkan kayak korbannya kita susah ini. Makanya kalau kemarin ada apa tuh one day one juice one day ini satu hari satu oknum. Oh Iya, kalau 30 hari udah paguyuban. Udah jadi satu ini ya? Iya, udah bukan satu oknum kompi lagi. Iya. Makanya serem juga sih ini, masa polisi gak ada gak ada upaya buat benerin institusinya gitu. Sedangkan yang tembak-tembakan itu katanya ini ya yang bagian yang harusnya ngebenerin polisinya ya? Iya, polisi itu malah ngebunuh dia di rumah dinas lagi ya. Aduh, kacau ini. Rumah dinasnya dari pajak kita ya? Iya, kacau nih. Makanya ini nih rusak. serem nih kalau ini ya. Wah, nih kebetulan ada Bang nih. Haris nih. Mungkin kita bisa. Waduh, ini lagi ngomongin ini Bang, yang kemarin rame polisi tembak polisi. Iya. Ini juga nih teman mahasiswa kemarin dipukulin ya? Iya, Yang dipukulin, ditembakin. Dipukulin Bang, palanya pukulin. Soalnya gini, nembakin mahasiswa udah banyak, nembakin warga udah banyak. Jadi sekarang mereka main tembak-tembakan sendiri. Waduh. Gak main tembak-tembakan lah, tapi ditembakin si Joshua. Gitu ya. Nah itu, kalau yang sampai Joshua nggak diungkap juga, gue bingung nanti. Dia mau nembak siapa lagi? Yang listrik paling. Ya kan? Waduh. Gitu. Cuma gimana ya Bang ya tadi ya kita ngomongin ini sebenarnya dari polisi itu ada gak sih kayak pengen merubah gitu, iya, gitu. budaya kayak gini nih Bang. Ini kan budaya kekerasan mulu yang ditunjukkan. Ngayominya malah nggak ada nih. Itu kan banyak slogannya ya, mengayomi sahabat masyarakat, mengayomi masyarakat. presisi ya kalau di plang-plangnya. Presisi. Nah begini bos, kalau yang soal nembak Brigadir Joshua itu emang udah itu kejahatan lah, itu pelanggaran HAM lah, itu jelas. Itu masuk, kalau di HAM tuh disebutnya penyiksaan. Jadi orangnya disiksa dulu, habis itu orang yang dalam kekuasaan satu orang atau satu kelompok, yang kelompok itu punya kekuasaan hukum. Kalau memang Joshua itu punya kesalahan kan harusnya dia polisi kan mestinya bosnya, apalagi Kadif Propam kan, polisinya polisi, mestinya dia ngambil satu langkah proses hukum. Tapi dia justru tidak melakukan itu, nggak melakukan aja udah kesalahan. Kan dia punya kewajiban kan, kalau ada polisi, misalnya Joshua dianggap melakukan kesalahan. Ini bosnya Kadif Propam, polisinya polisi, mestinya dia lakukan proses. Dia nggak lakukan itu salah. Yang kedua lebih brutal dan lebih salah lagi adalah dia Sambo dan beberapa orang itu justru melakukan kekerasan terhadap si Joshua. Nah, jadi itu udah telak banget, dan hari ini udah banyak yang ditahan, Sambonya juga udah ngaku. Pertanyaannya sekarang yang lebih jauh kalau diperluas gitu ya, kasus Joshua harus diungkap.
kita terima kasih kepada keberaniannya si keluarganya Joshua dan para pengacaranya yang mau mengungkap ini dan gigih bertarung. Tapi kemudian ini menggambarkan satu problem yang lebih serius di kepolisian. Gitu. Kalau banyak orang di jalanan hari ini kan bilang ya rasain lo, ya kan. Kita dulu ngasih tahu, kita ngelawan, malah dipukulin, malah digebuk, ya kan. Iya. Kan lo teman-teman lo mahasiswa kan banyak yang tangannya kelipet-lipet, ya kan, palanya bocor, ya kan, ada yang meninggal, nggak diungkap. Ada peristiwa KM 50 nggak diungkap juga. Nah sekarang akhirnya meletus sendiri tuh. Jadi akhirnya kejahatan akhirnya bicara sendiri. Ini kan dulu masyarakat udah coba ngungkap nggak bisa. Nah sekarang akhirnya pertanyaan kemudian sekarang gini, ini kan problem serius di dalam kepolisian. Nah gimana cara memperbaikinya? Apakah ini momentum untuk memperbaiki? Kalau memang ini momentum untuk memperbaiki, apakah ketika diperbaiki, ditangani, ini akan memunculkan dan mengakibatkan sebuah perubahan yang lebih baik di dalam kepolisian? Itu bos. Oh ya, soalnya kalau perubahan ada perubahan yang maju, ada perubahan jadi lebih buruk ya. Ada juga yang nganggap bahwa ini cuma ganti pemain aja. Ya kan? Kenapa ini ganti pemain? Karena begini, kalian ikutin nggak seminggu terakhir misalnya Satgasus, Satuan Tugas Khusus dibubarkan. Ada yang tahu nggak tuh Satgasus apaan? Baca doang bang, nggak tahu tapi ininya bang. Katanya bisa menangani perkara-perkara juga bang ya, salah satunya undang-undang ITE tuh. Jadi banyak yang, ini istilah jalanannya nih, itu istilah jalanannya bareskrim di dalam bareskrim. Panitia dalam panitia gitu. Panitia dalam panitia. Jadi ibarat kata ada yang nikung di dalam gitu. Nah, jadi peristiwa Sambo ini bukan saja mengungkap jejaring kekerasan dan kejahatan, tetapi mengungkap juga satu jejaring eksklusif di dalam kepolisian. Mereka ini disebutnya tim Satgas atau Satgasus. Nah, kalau di Satgasus ini didirikan di tahun 2019 oleh Kapolrinya waktu itu namanya Tito Karnavian. Tahu kan lu Tito Karnavian? Yang ini jadi menteri ya sekarang. Iya, itu Menteri Dalam 2019 Negeri. bertanggung jawab bang, nembak-nembakin kawan-kawan kita. Nah, dia dulu waktu itu Kapolrinya kan. Nah, gitu. Nah, jadi 2019 dibikinlah itu Satgasus itu. Nah, Satgasus ini punya kewenangan di berbagai ranah tindak pidana, pencucian uang, perjudian, apalagi ya, pertambangan, termasuk ITE. Jadi Satgasus ini punya kewenangan yang luar biasa karena tiketnya langsung dari si Kapolri. Cuman kalau lu tanya sekarang, dia di struktur polisi ada di mana? Nggak ada bos. Jadi dari tahun 2019 sampai hari ini ada nama-nama yang konstan ada terus. Dan kalau kita perhatiin dari tahun itu sampai ke tahun 2022 ini, yang nggak lama nih cuma 4 tahunan aja, itu ada sejumlah nama yang karirnya melejit kenceng. Ferdi Sambo dulu masih perwira menengah, sekarang bintangnya 2. Dulu lo boro-boro perwira menengah, sekarang lo boro-boro juga, apalagi lo bintang 2 kagak. Nah dia udah melejit gitu. Nah ini cuma di zamannya Tito sebagai Kapolri, Idam Aziz, ya kan, baru kemudian nih si Listio Sigit gitu. Jadi ini Satgas ini memang juga memunculkan, dia selain punya kewenangan yang besar, dia hanya miliknya sejumlah nama. Ya namanya ada yang ganti, ada yang dulu ada sekarang nggak ada. Tapi ada nama-nama yang dari dulu sampai sekarang ada. Nah mereka inilah yang tim dibilang sebagai tim elit dengan tanda kutip yang dekat dengan Tito Karnavian, Idam Aziz, dan mereka itu didorong terus supaya dapat posisi yang bagus, Kapolda, jabatan-jabatan tinggi di Mabes, dan strategis lah ini. Strategis, pangkatnya naik juga, gitu. Nah, mereka katanya dibiayain sama Polri.
tim susnya ini nih. Satgasus ini. Satgasusnya ini. Dibiayain sama Polri. Gitu. Untuk di beberapa ranah tadi tuh pertambangan, judi, ITE, apa semua segala macam. Nah, yang menarik tuh sekarang begini. Kalau memang ini tim yang dibikin oleh Kapolri, setiap Kapolri mengeluarkan SK, dibiayai oleh APBN, hasilnya mana bos? Itu dia bang. Hasilnya mana? Kan udah dibubarin nih, harus ada pertanggungjawaban. Iya. Hasilnya mana? Apa produknya mereka? Hah? Apakah produknya mereka itu nambah jumlah penghuni penjara? Kalau yang ITE iya, iya kan? Iya. Kalau yang judi ada yang diberantas nggak? Ah itu dia tuh. Makin kenceng malah bang ini. Yang tambah banyak atau tambah teratur? Tambah banyak korbannya malahan. Ya. Yang TPPU, nah caranya sekarang lihat. Kalau mereka dibilang mereka kerja, berapa yang dibawa ke pengadilan? Iya. Kalau yang di pengadilan jumlahnya mengecil dari yang ditanganin, misalnya yang ditangkap yang diproses, misalnya nih 20, ternyata yang sampai pengadilan cuma 10, yang 10 kemana Ji? Jangan-jangan restoratif justice lagi tuh bang. Apa? Apa tuh restoratif? Keadilan yang dimasukin restoran. Iya kan? Kalau yang kasus-kasus bahaya gitu kan. Tanda kutip tuh ya, iya. tanda kutip. Nah, apa ada 86 atau 76 atau 66 kita nggak ngerti, ya kan? Nah, kalau dibilang bahwa yang dibawa ke pengadilan cuma 2, ya memang yang ditanganin cuma 2. Kalau gitu ngapain bikin Satgasus? Iya. Bener nggak? Harusnya lebih banyak ya ininya, bukan Nah, justru malah. jadi pertanyaannya sekarang, itu mana tuh barang? Hasilnya apa? Ya kan? Kok yang terjadi mereka pangkatnya tambah moncer? Tapi hasilnya? Nah, hasilnya kita nggak ngerti apa, gitu. Nah, yang pasti selama ini perjudian marak online. Nah ini yang suka main slot nih, Nah, bang, yang suka main coba slot lu jelasin nih. sama gue mulu gimana, senyaman apa lo, ya kan? Nah, itu kan judi selama ini begitu dibubarin Satgasus, baru ditangkap-tangkepin. Apakah ini bener nggak? Iya. Di Sumatera Utara ditangkap-tangkepin, bener kan? Di katanya yang di Surabaya juga. Jadi begitu Satgasus dibubarin oleh Kapolri yang sekarang nih Listio Sigit, banyak ditangkap-tangkepin. Malah mocer ya ininya. Apakah ini gaya mau cuci dosa? Bukan cuci uang, cuci dosa. Nah, karena tindak pidana cuci dosa nggak ada undang-undangnya, ya kan? Iya. Jadi mereka lakukan, apakah itu? Ataukah gara-gara Satgasus dibubarkan? Jadi udah nggak ada pelindungnya, jadi polisi yang lain berani nangkepin, ya kan? Iya. Ini harus dijelasin sama pihaknya Mabes Polri, gitu. Kalau di sini kan Mabes anak muda, ya kan? Muda ini. Jadi nggak bisa lo ngejelasin, jelasin sono. Tapi gitu. biasa gitu kan bang, sapi kalau udah gemuk dipotong. Sapi kalau udah gemuk Dipotong. Kalau udah kegemukan diemin aja, nggak kemana-mana juga. Ya kan? Gitu. Nah, ini sebetulnya menurut gua ini momentum untuk ngerapiin. Gitu. Karena kita tahu lah ada banyak polisi yang masih baik dan polisi yang pintar. Cuma problemnya polisi, gua yang pintar tuh banyak, yang baik tuh banyak, yang berani dikit. Jadi polisi itu kerja kalau disuruh sama atasannya, ya kan? Atau ada yang bayar, ya kan? Gue sebagai pengacara suka dimintain duit sama polisi. Buat apa tuh? Apa? Buat apa tuh bang? Dimintain duitnya? Buat putihin muka katanya. Mana gue ngerti. Ya kan, tapi ya kita kagak mau ngasih lah, ya kan? Terus yang ketiga, kalau viral. Kalau viral sosmed kan baru belakangan. Tapi dari zaman dulu kalau viral di media, rame sama media, baru mereka kerja. Oh yang kemarin apa tuh? No viral no justice ya ini ya. Justice gitu. Nah, jadi kayak begitu. Mudah-mudahan sekarang ini juga si Kapolri nih ya, Listio Sigit, dalam satu sisi ini lagi dapat dukungan publik kan untuk ngerapiin seperti ini. Jadi ya, tapi mudah-mudahan dia terusin ini, dia berani
Gitu. Mudah-mudahan dia jarang ngomong karena banyak berpikir dan bekerja. Gitu. Iya. Mudah-mudahan. Nah, Nah, ini juga sekarang buat lu orang anak muda, mahasiswa, saatnya desek lagi ke Mabes Polri, ungkap penembakan 4 mahasiswa pada tahun 2019. Di mana aja tuh? Kendari, Kendari. di Ternate. Ya kan, ada berapa mahasiswa? 4 mahasiswa yang meninggal 4, yang ditembak banyak. Iya. Yang patah tulangnya lebih banyak. Yang ditangkap nggak jelas banyak. Nah temennya palingnya sampai bocor nih. Saya, Bang. Iya. Temen Paling, sampai Bang. Ada bocor. yang mama nangis-nangis jemput anaknya itu juga banyak. Iya, Nah, iya. itu minta diungkap dong. Nah, dulu kan teman-teman advokat ya LBH Jakarta, ya kan Kontras, banyak kan dulu kan YLBHI, LBH masyarakat kan pada dampingin mahasiswa dan desak supaya ada Kasusnya di ini dah diberesin lah beresin, ininya. kan malah diserang balik kan, malah diretas, Raffio Patra diretas apa semua segala macam. Nah sekarang kalian harusnya rame-rame datang ke Mabes Polri minta semua kejahatan-kejahatan di masa itu diungkap. Jadi jangan rame cuman soal perjudian aja. Lu orang kan kagak main judi. Iya. Ya kan kalian kan cuman Dia doang yang judinya main judi cinta sama judi politik aja, ya kan? Iya. Gue ikut abang yang ini bener nggak ya? Ya kan, gue ikut abang yang ini bener nggak? Gitu, abang-abangan aja. Judi kalian kan cuma itu aja. Nah, tapi Satgasus itu juga salah satu otak dari semua serangan ITE dengan pidana ITE terhadap banyak oposisi, terhadap orang-orang yang beroposisi ngelawan dengan pemerintah. Sebetulnya udah pantas nih ya, udah waktunya. Jadi nggak cuma dibubarkan, tetapi harus diminta pertanggungjawaban. Begitu. Termasuk Kompolnas, ketuanya Mahfud MD. Nah, ya kan Benny Mamoto tuh yang awal-awal juga ikut dukung pernyataan pihaknya Verdi Sambo. Iya. Ya. Oh iya benar. Ini kan semua nih mereka ini sebenarnya pengawas, harusnya yang ngawasin polisi. Gitu. Apakah mereka yang justru terawasi? Kebalik ya. Gitu. Iya udah ngomongin macem-macem di media, ternyata ketahuan kan bang, masa nggak ada minimal minta maafnya ya? Ya. Ya jangan minta maaf dong. Tanggung jawab ininya. Yang tangannya patah kita nggak tahu, bener nggak tuh tangannya sekarang? Iya. Yang meninggal nyawanya bisa Balik. Balik ya balik ini. nggak? Apa bentuk pertanggungjawaban negara? Nah ini harus diungkap. Iya. Ini menurut gua Satgasus ini salah satu produk ya kejahatan dalam bentuk kekerasan, ruang privasi dan juga kejahatan terhadap yang sistematik ya. Termasuk jadi gini, yang menggunakan hukum untuk menutup-nutupi kejahatan yang sebenarnya. Nah kan lu lihat kan dapat yang beredar kemarin tuh grafik lihat nggak? Oh Lihat. iya. Kaisar. Kalau lu lihat nama-nama yang ada di situ sama nama-nama yang ada di dalam SK-nya Satgasus ada sama. Tapi di grafik itu cuma menggambarkan bagaimana mereka terlibat dengan perjudian. Belum yang lain-lain ya Belum. bang? Kan di Satgasus itu kan disebutin pertambangan, Iya. ya kan? Tadi Tindak pidana pencucian uang, Narkotika juga ada tuh. perbankan, narkotika, gitu. Wah kejahatan gede semua tuh ya. Jadi ini mesti ya. diungkap nih sekarang berapa tahun terakhir ini, ya kan, kejahatan-kejahatan di sektor perbankan yang sebenarnya terjadi ditanganin nggak? Atau yang ditanganin justru bukan yang utama yang harusnya ditangani? Pertambangan juga seperti itu, ya kan? Pernah dengar nggak istilah lepas rantai kapal tongkang berapa ratus juta? Pernah dengar dikit-dikit nih Itu bang? baru lepas rantai, belum lepas izin. Ya. Ya kan, apalagi lepas baju, nggak ada, ditambang nggak ada lepas baju bos, ya kan? Nah yang kayak gitu begitu pak, ya kita udah denger lah, udah tahu lah, di mana-mana udah banyak diomongin, polisi ini yang punya republik hari ini, ya kan? NKRI bang. Apa? NKRI. Apa tuh? KRI. Negara apa? Kesatuan. Kepolisian Oh, Republik kepolisian. Indonesia. Iya, ketua PSSI polisi, Iya. Sekjen Kumham polisi, direktur penegakan hukum di kantor-kantor kementerian polisi. Menteri-menteri juga banyak di polisi. Di komplek Polri banyak polisi. Emang iya. Itu banyak. Di Polda juga banyak bang. Dari peristiwa Sambo ini, itulah berangkat dari penderitaan dan air mata keluarganya si Joshua.
Nah, jadi selalu ya perubahan-perubahan penting di Republik ini itu akibat dari darah dan air mata. Perubahan politik tahun 98 itu karena ada helikopter lewat, ya kan? Wah iya. Kebetulan. kebetulan deket sama ini. Nah, ini mungkin helikopternya Satgasus. Jadi perubahan-perubahan penting itu banyak kita berutang budi Republik ini oleh darah dan air mata. Kemerdekaan Indonesia itu darah dan air mata. 98 ya, kalau kalian belum lahir atau baru masih kecil, itu kita utang budi dengan perempuan-perempuan yang diperkosa, terutama mereka yang dari etnis Tionghoa. Iya. Kesadaran masyarakat tentang apa yang terjadi di Timor Leste itu gara-gara banyak yang jadi korban juga, ya kan? Iya. Nah, dalam peristiwa apakah ada reformasi Polri ini atau Polri pasca Sambo ini seperti apa? Kita hutang budi oleh keluarganya si Joshua dan nyawanya Joshua. Jadi peristiwa Joshua ini harus jadi momentum untuk mendorong penataan Polri yang lebih baik. Apalagi ini 20 tahun Undang-Undang Polri, Bos. Jadi udah waktunya untuk sekarang diperbaiki ini Polri. Kita nggak bisa ngarepin presiden. Apa tuh Bang? Ya, untuk perbaikan Polri. Jadi yang kayak gini-gini memang harus karakter atau antropologi politiknya Indonesia ya. Itu demokrasi itu miliknya warga, miliknya rakyat. Nah, jadi lama kan mahasiswa diem kan selama reformasi ini. Baru 2019 kemarin nongol, meskipun itu dibantu juga lama mahasiswa-mahasiswa penggemar film Korea itu kan. Nah, tapi akhirnya muncul alarm demokrasi itu muncul. Sekali lagi anak muda, mahasiswa turun ke jalan. Kalau gerakan mahasiswa yang sebelumnya malah justru dulu mereka mahasiswa lulus jadi anggota DPR, kerja di perusahaan-perusahaan, maka menjadi bagian dari oligarki itu kan. Abang-abangan lo kan banyak tuh yang umur-umur 30-an ke atas tuh, yang dulunya mahasiswa. Gue ketemu, gue diundang dulu acara-acara mereka, gue diundang. Terakhir mereka masuk Ormas, Parpol, jadi anggota dewan, ya bagian dari Jadi staf milenial, komisaris. Jadi cecunguk oligarki juga, nggak jadi oligarki, jadi ini. Suruhan Kacungnya oligarki. Kasarnya. Iya, cuman ya mereka nggak sadar aja kan, karena sebagai kacung dapat upah beli minyak wangi, ganti mobil. Beli batik yang agak halus kainnya. Gak batik bola ya, gak batik bola. Yang cowok pakai pomade, ya kan? Dulunya gerakan mahasiswa. Cuman gerakan mahasiswa untuk kepentingan penambahan jumlah CV. Kurikulum vitae. Nah, tapi untungnya gerakan mahasiswa yang belakangan ini alarmnya mulai lebih bagus. 2019 nolak omnibus, di 2020 sampai ke sini makin bagus nih. Nah, hari ini kalian bertanggung jawab juga karena darah sama keringat kalian udah bercucuran karena praktek polisi. Polisi itu sebenarnya salah satu bagian besar dari satu gambaran yang lebih besar lagi. Kalau dari hari ini kita bilang oligark. Bang, berarti itu kan di SK itu ada tadi tuh kejahatan-kejahatan yang macam-macam nih. Iya. Ini jangan-jangan selama ini justru SK atau tim Satgasus itu untuk melindungi nih, jangan-jangan nih melindungi pelaku kejahatan itu nih. Seremnya. Obrolan di jalan ya, gue sih nggak bilang begitu, ya kan? Ya. Tapi kalau bisik-bisik tetangga kata lagu dangdut, ya kan? Pada bilang begitu. Oke, ini si kucing udah datang jadi gue yang cabut. Aduh, siap bang. Hati-hati Bang, thank you Bang. Makasih bang. Lanjut taksi. Aduh, siap. Nah, gitu tuh Bal. Cabut dia langsung. Cabut lagi. Takutnya ada Satgasus. Atau jangan-jangan dia intel Satgasus. Iya. Nah ini tadi tuh Bang Haris kan tadi udah ngomongin banyak nih. Kira-kira gimana nih Bang? Maksudnya teman-teman mahasiswa atau anak muda nih atau kayak gua nih yang masyarakat umum, gimana nih menurutnya baiknya ngerespon soal Satgasus, soal dari Sambo ini? Kalau gue rasa nih dia sharing aja ya. Baiknya selain kita
mengencangkan atau memperbanyak kritik melalui sosmed, udara lah, kita juga melakukan aksi offline gitu Ji. Gitu, kita tetap tagih, kita harus ada tekanan. Jadi jangan kita diem-diem aja, pantau-pantau doang, tapi kita nggak mengawasi. Soalnya kan Kompolnas sudah nggak bisa dipercaya nih. Oh iya tadi ya yang tadi ngomongin rekayasa itu. Harusnya kayak gitu, justru kita yang harus langsung mengawasi. Itu kalau menurut lu gimana? Iya sih, karena bener tadi yang kata Bang Haris bahwa yang ini kita nggak bisa ngarepin penegak hukum lagi nih, karena kan tadi nih penegak hukum yang pakai apa, yang kelakuannya kayak maling atau maling yang pakai baju penegak hukum. Nah, maka di sini kita harus yang gerak sendiri nih. Jangan cuma bisa bilang oh ini kita rakyat nggak bisa ngapa-ngapain. Justru karena kita rakyat, kita yang punya negara. Ya harus ini. Jangan bilang takut komen nanti ditangkap. Ada tukang bakso, ada tukang bakso gitu. Tapi justru ya kita harus lakuin yang sebisa kita gitu. Misalkan kayak udah mahasiswa sama masyarakat ada yang bisa demo, ada yang bisa nge-tweet aja. Ya udah silahkan gitu, sesuai sama porsinya masing-masing. Kira-kira kapan nih Ji kalau kita mau demo? Kapan ya? Secepatnya ya. Secepatnya ya. Oh, Oke. Ntar lu dong bilangin sama teman-teman mahasiswa lu. Ntar kita ngikut aja. Ntar lu ramein Yoi. di media. Nah ini datang lagi kan nih. Tuh lu, abis lu ngomongin demo langsung datang Intel nih. Cing juga semangat. Abis tembak-tembakin. Udah siap ya gitu ya. Ya.